Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan kita masuk dalam minggu ini yang dimana kita mempersiapkan untuk Paskah. Ya, hari Jumat kami ingat akan kematian Tuhan Yesus dan hari Minggu akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Sebagai orang pengikut Kristus, ini adalah waktu yang paling penting untuk saya. Ya, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengikuti Yesus, karena kita dikembalikan, diingetin terus tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itulah Injil yang diberikan. Ya, Yesus datang ke bumi ini, ya, dia mati, dia dikubur, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada yang lain seperti dia. Dan seberapa jauh kita percaya. Nah, dalam minggu ini saya ingin berbicara tentang nubuatan yang disampaikan jauh sebelum terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sudah disampaikan jauh sebelum Yesus lahir, jauh sebelum Yesus ada, jauh sebelum Yesus mati dan bangkit. Kenapa saya mau sampaikan ini? Karena saya mau Anda sadar bahwa masih ada beberapa nubuatan yang dicantumkan dalam firman Tuhan. Yang belum terjadi tetapi sebentar lagi akan terjadi. Kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan bahwa seluruh firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu kita akan dapat menerima, kita dapat mempelajari, kita dapat merenungkan. Karena masih ada banyak hal yang belum dikenapi. Nah, mari kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini banyak dari Yesaya 53. Dan memang ternyata banyak di dalam Yesaya 53 yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang kita akan bahas dalam minggu ini. Yang pertama kita lihat dalam ayat yang pertama dan ayat yang ketiga dikatakan begini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tanganku kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungannya. Apa yang dimaksud? Dia dihina. Dia ditolak. Yesus itu ditolak. Nah, mari kita lihat apakah itu terjadi. Mari kita sama-sama buka. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Ya, perjanjian baru. Ingat perjanjian lama adalah hal yang menyampaikan tentang perjanjian baru. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-12, ya, ayat yang ke-37 dan 38 dikatakan begini. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya supaya kenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Jadi apa yang Yesus lakukan itu sesuai dengan firman yang sudah dicantumkan jauh sebelumnya. Dan toh masih banyak orang tidak percaya firman Tuhan. Dan toh masih banyak orang berkata, oh aku cuma percaya kepada perjanjian baru. Aku tidak peduli kepada perjanjian lama. Padahal perjanjian lama diberikan untuk menggenapi perjanjian baru. Perjanjian baru adalah penggenapan daripada perjanjian lama. Ya, makanya kita harus tahu bahwa segala sesuatu ini yang kita renungkan sudah dicantumkan dalam perjanjian lama. Ya, saya mau lihat kepada Lukas pasal yang ke-23, ya, ayat yang ke-18. Ya, pada waktu itu Yesus ada di depan orang-orang dan mereka berkata begini. Tetapi mereka berteriak bersama-sama,
Maaf. Enyakanlah dia. Lepaskanlah Barnabas bagi kami. Ya, mereka tidak menerima Yesus. Malahan pembunuh dibebaskan karena Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah itu dapat masuk di dalam logika kita? Apa kesalahan Yesus? Yesus tanpa dosa. Yesus nggak ada dosa. Yesus pulih, penuh, sukacita, damai sejahtera, kasih, dan sebagainya. Tetapi kita lihat, dia banyak hal dia lakukan, mujizat, tanda ajaib, tapi mereka tidak menerima Yesus. Bahkan mereka menolak dia. Mereka lebih menerima pembunuh, yaitu Barnabas, daripada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ini terjadi? Supaya sesuai dengan yang dicantumkan dalam firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah diungkapkan, apa yang sudah ditunjukkan di dalam perjanjian lama. Saya punya catatan dari lebih dari 50 catatan di perjanjian lama yang dikenapi dalam kehidupannya Yesus. Ya. Dan seberapa jauh kita sungguh percaya? Apa masih tidak bisa percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin? Apakah masih tidak bisa menerima firman Tuhan dengan begitu hebatnya? Saya ingin lihat satu ayat lagi. Ya, di dalam Yohanes, kembali ke Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-10. Dan 11 dikatakan begini, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sekali lagi kita lihat, bahwa Yesus itu ditolak, dihina, dijauhi. Sesuai dengan yang dicantumkan dan kita sudah baca di Yesaya pasal yang ke-53, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus disadarkan, terus disadarkan bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan akan membuktikan bahwa firman itu ya dan amin. Bahwa firman Tuhan dibuktikan bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan firman membuktikan bahwa apa yang dicantumkan di dalam firman Tuhan pasti, jamin akan dikenapi. Cepat lambat. Saya lebih percaya lebih tepatnya pada waktunya Tuhan. Seluruh firman Tuhan akan dikenapi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami boleh menerima pada hari ini. Kami boleh diberitahukan kembali betapa pentingnya baik perjanjian lama maupun perjanjian baru Tuhan. Kami boleh disadarkan Tuhan, perjanjian baru tidak dapat berada kalau tidak ada perjanjian lama. Bahwa perjanjian baru adalah kenapan daripada seluruh perjanjian lama. Bagaimana Engkau berkata di dalam Kejadian bahwa akan lahir anak yang akan mengatasi iblis, yang akan mengatasi kegelapan, yang akan mengatasi segala dosa. Terima kasih Bapa, karena begitu besar kasih Engkau terhadap kami. Engkau terus mengingatkan firman-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa supaya firman Tuhan itu benar-benar dikenapi lebih lagi dalam hidup kita. Dan bukan hanya dikenapi, tapi firman Tuhan itu benar-benar menjadi terang, menjadi pelita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita maju bersama, maju di dalam firman Tuhan, maju terus bersama Yesus, mengalami Yesus lebih dahsyat, lebih hebat, lebih ajaib lagi. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama,
Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Kita terus bicara tentang nubuatan, ya, tentang kehidupan Yesus. Kita akan lihat bahwa firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Sungguh dahsyat. Ya, tinggal kita buka hati untuk menerima firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.